Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suhardi di YouTube channel Arti Makeup. Sesuai judulnya, di sini aku pengen review produk dari Azarin dan ini adalah produk baru dari mereka dan pastinya aku udah pakai beberapa minggu ini dan kira-kira plus minusnya apa dan aku pengen review sejelas mungkin ke kalian. So untuk yang penasaran tonton terus videonya. Nah, produknya itu yang Azarin yang ini. Namanya itu adalah Azarin Bodyguard Moisturizer Sunscreen Serum SPF 50 PA++++. Yang aku tahu ini tuh kayak baru keluar beberapa bulan yang lalu, sebulan apa 2 bulan gitu aku lupa. Dan ini adalah sunscreen badan ya, jangan sampai salah pakai. Ini dipakai di badan bukan di muka. Terus ini tuh ada 5 varian gitu. Ada warna hijau, ungu, kuning, biru, sama pink. Aku yakin sih isinya kayak sama aja, cuman kayak beda wangi-wanginya aja. Terus tanpa pikir panjang, nggak tahu juga wanginya pengen pilih yang mana. Pokoknya kalau misalkan ada packaging atau varian yang warna pink, aku pasti pilih yang warna pink gitu. Sebelumnya itu kalau misalkan aku pakai sunblock atau pakai sunscreen badan, aku tuh pakai yang Nivea. Tapi ini kayak sedikit lagi. Terus tadinya aku mau repurchase yang ini, tapi karena ngelihat Azarin ngeluarin produk baru, terus kayak packagingnya gemes banget, jadi aku beli yang ini. Dan mungkin next video aku bakal battlein kedua produk ini. Oke, ini untuk detail packagingnya dan ini kita nggak dapat box, terus nggak ada pelindung di bagian lubangnya juga. Saran sih menurut aku seenggaknya kayak kasih pelindung dulu di bagian lubangnya kayak dari aluminium foil gitu loh. Terus untuk volumenya dia 100 ml, harganya itu 61.800 kalau misalkan di official store. Tapi aku ini beli di reseller, harganya itu 56.000. Untuk teksturnya krim putih yang ringan, wanginya tuh kayak fresh, kalem, floral, terus feminin gitu, dan wanginya tuh nggak terlalu strong. Untuk wanginya sendiri pas pertama kali aku cium, dia tuh kayak wangi-wangi conditioner Sunsilk. Kalau misalkan kalian pakai, karena aku pakai produk itu juga, jadi kayak sama-sama gitu. Dan kalau misalkan dilihat dari informasi Azarinnya, dia juga ada wangi orange, ada vanillanya juga, terus lily, lilac, jasmine gitu kan. Jadi wangi-wangi floral yang soft gitu. Dan untuk lainnya sendiri, selain sebagai UV protection, dia juga 4 kali menjaga skin barrier, mudah meresap, nggak lengket, ringan, nggak bikin white cast, mencerahkan, menghidrasi, menenangkan, mengencangkan, dan dia menggunakan luxury fragrance yang tahan hingga 6-10 jam. Tapi tetap dipastikan kalian harus reapply 4 jam sekali. Terus kalau misalkan dilihat dari ingredientsnya, untuk UV protectionnya dia chemical sunscreen, ada ethyl methoxycinamide, butyl methoxydibenzoyl metan, sama octocrylene. Terus kalau misalkan untuk mencerahkannya dia ada niacinamide. Terus tadi kan dia ada kayak calming-nya juga dari sodium hyaluronat. Terus ada kolagen sama triceramide untuk semacam anti-aging dan melembabkan kulit. Nah, ini juga aku ada informasi dari Skin Karisma. Mungkin untuk kalian yang bener-bener kulitnya sensitif banget, kalau misalkan kalian juga punya fungal acne, ini kayak kurang cocok. Terus dia juga masih mengandung silikon. Terus kalau misalkan dari tipe kulit yang cocok, sebenarnya ini semua jenis kulit tuh kayak cocok. Cuman kalau misalkan yang benar-benar sensitif banget, ada satu ingredients yang bikin kulit iritasi dari si ethyl methoxycinamide-nya. Cuman kalau misalkan mungkin ini akan bereaksi banget ke kalian kalau misalkan yang benar-benar sensitif banget gitu loh. Tapi kalau misalkan secara keseluruhan ini bisa untuk semua jenis kulit. Dan selama aku pakai produk ini aku ngerasanya nyaman-nyaman aja, dan dia tuh teksturnya kan ringan banget ya. Jadi kayak lagi pakai body lotion aja yang ringan gitu. Pas di blend tuh dia kayak langsung pecah kayak air. Dan ini kan kalau misalkan dilihat dari ingredientsnya pun dia chemical sunscreen, dan chemical sunscreen tuh tipe-tipe sunscreen yang mudah menyerap, ringan, gak bikin lengket, gak bikin white cast juga. Dan untuk wanginya pun aku suka, dia kayak feminim tapi kalem banget, jadi gak bikin pusing gitu loh. Kan ada beberapa produk yang kayak nyegak banget ke hidung, jadi kayak bikin pusing sebenarnya. Kalau misalkan kalian suka pakai sunblock atau sunscreen yang tidak meninggalkan jejak, jadi alias kayak meninggalkan lembabnya aja, ini bisa jadi rekomendasi. Tapi kalau misalkan aku pribadi nggak tahu kenapa kalau misalkan pakai sunblock tuh suka yang bikin mengkilap kulit gitu, jadi kulit tuh kayak stunning gitu loh. Tapi kalau ini tuh kayak udah kayak apa ya, nih ini kan ini udah pakai, ini belum pakai, tapi kayak nggak terlalu beda gitu. Cuman aku tuh kalau misalkan pakai sunblock sukanya yang
ada mengkilap-mengkilapnya gitu loh. Karena bikin kulit kelihatan jadi stunning gitu, terus bisa sekaligus ngecek gitu loh. Kalau misalkan si mengkilap-mengkilapnya udah mulai pudar nih atau mulai hilang gitu, bisa di reapply lagi. Tapi kalau misalkan ini tuh kayak dirasa-rasanya harus kayak ngecek jam aja gitu kan, setiap 4 jam sekali, atau enggak kayak ngerasain kayak kelembabannya gitu. Kalau misalkan udah kerasa kayak kering-kering, bisa aku reapply lagi kayak gitu. Tapi overall aku suka banget sama produknya. Ini packagingnya lucu banget, terus volumenya 100 ml, SPF-nya 50 PA++++, dengan harga 50 ribuan aja. Ini bisa jadi rekomendasi banget. Oke, kurang lebih kayak gitu kalau misalkan review dari aku pribadi, dan semoga kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat. Terus kalau misalkan ada yang setuju atau enggak apa-apa, aku hanya menyampaikan pendapat aku aja. Sekarang saatnya pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.